Halo, selamat datang di channel Noharoshi, teras informasi kesehatan. Hari ini kita mau bahas lagi dan lagi tentang COVID. Saya sih sebenarnya bosen ya, cuma rasanya sedih. Masih aja ada debat yang masih mengatakan COVID ini ada atau tidak. Kok bisa ya masih ada perdebatan kayak begini? Malah ada yang pamer lagi makan makanan di restoran gak pakai prokes. Bangga. Kita juga kalau jalan-jalan ke resto kadang-kadang masih bisa ketemu tuh yang beludak banget. Aneh sekali nih. Padahal kalau kita lihat dari berita sudah jelas angka penderita itu terus naik. Angka kematiannya juga ikut naik. Itu kalau kita bicara soal data. Kalau melihat lebih dekat lagi, ke rumah sakit, ICU-nya penuh, oksigennya full book, ambulan pun bunyi-bunyi terus tiap jam. Berita duka cita muncul di HP lebih sering dari tahun lalu. Bisa kali ya ada yang bilang, oh ini semua karena kecelakaan, oh kebetulan semata. Lalu ada aja nih netizen atau orang terkenal nih yang nyeletuk, ini permainan rumah sakit. Ada juga yang bilang, ini hoax lah. Kalau parah kenapa gak mati di jalan? Kenapa gak mati di rumah? Kenapa harus di rumah sakit? Ada juga yang ngaku medis bilang COVID ini gak ada. Tahan, jangan emosi. Elus dada kanan, elus dada kiri. Kenapa ya beda kenyataan di luar rumah sakit dan yang dialami oleh dipahami masing-masing netizen? Saya coba baca nih, tanya sama yang ngerti, dan berusaha tenang menyikapi ini. Banyak faktor rupanya ya yang membuat variasi pendapat itu. Banyak banget. Tapi saya mau bahas 3 hal ini aja. 1. Ruang. 2. Waktu. 3. Kepedulian. Oke. Kita bahas soal ruang ya. Orang kayaknya nih bisa pamer dan bangga di daerahnya nggak pakai prokes. Padahal daerah yang lain tinggi angka yang sakit dan banyak juga yang mati. Bisa jadi karena sifat COVID-nya menular dari orang ke orang. Jadi pembawa COVID-nya belum sampai ke situ. Itu mereka masih ada di ruang atau tempat yang berbeda. Dan waktu. Kena COVID ini beda dengan ditabuk atau dicium yang langsung kerasa. COVID nih baru bergejala setelah berapa waktu, bisa hari sampai mingguan. Dan sialnya respon tiap orang beda. Gimana deh mau percaya? Sehingga ada nih yang awalnya baik-baik aja, lalu waktu daya tahan menurun, dia kena deh. Ada juga yang terinfeksi, tidak bergejala tapi nular-nularkan orang. Ada yang bisa bergejala dari ringan, berat, atau meninggal. Yang menyedihkan, dulu katanya cuma orang tua dan komorbid yang kena berat sakit ini. Tapi sekarang yang muda juga mulai bertumbangan. Lalu, yang ketiga nih, kepedulian. Atau lebih frontalnya kita bilang ketidakpedulian. Membuat berpikir gak ada urusannya nih COVID sama dirinya. Ketidakpedulian ini macem-macem. Bisa disebabkan karena kesulitan hidup, ya, jadi nggak bisa mikirin lagi yang masalah yang lebih global ya, atau memang orangnya cuek, yang penting dirinya sendiri. Kepedulian itu baru muncul kalau COVID-nya udah sampai ke orang terdekat atau kena diri sendiri, dengan kata lain terlambat, yang akhirnya malah marah-marahi petugas medis, menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah,
minum obat sembarangan, atau frustasi nularin orang. Atau bisa juga nih mengusir tetangga yang sakit walaupun cuma isoman. Atau entah sifat terdalam apa lagi yang bisa keluar di saat yang sulit seperti ini. Masalah itu tidak bisa hilang walaupun disangkal. Justru perlu dihadapin, dicegah apabila bisa, dan diatasi dengan cara yang sehat. Nah, karena itu, share ya video ini pada orang-orang yang kamu cintai ataupun kamu benci. Untuk keselamatan kita bersama, kita perlu bersatu mengatasi ini. Sementara aja, nanti kalau udah tenang, mau ribut lagi ya terserah deh. Ya kalau bisa sih jangan ribut, kita harus bersatu terus ya. Sehat selalu, tetap aktif dan produktif. See you next time.